Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Glenaldi Wijaya dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro Angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin mengenai soal ujian hidraulika tahun kemarin ya. Jadi di sini terdapat 3 soal, soal 1, soal 2, dan soal 3 dan dengan masing-masing bobot 30, 35, dan 35. Jadi mulai dari soal pertama, air dialirkan melalui pipa baja seragam yang mempunyai tinggi kekasaran K sama dengan 0,075 mm dengan debit sebesar 400 liter per detik. Kehilangan energi yang diizinkan maksimum adalah 4 meter per kilometer. Jika diketahui kekentalan air 1,3 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik, hitung diameter pipa baja dan gunakan diagram Moody. Jadi sedikit tips, kalau misalkan kalian nanti ujian hidraulika itu nanti biasanya open book ya. Dan nanti diusahakan untuk ngeprint diagram Moody kalau misalkan nanti ada soal yang muncul yang membutuhkan diagram Moody, jadi perlu disiapkan juga diagram Moody ya. Jadi langsung masuk ke soal pertama. Tadi diketahui nilai K sama dengan 0,075, debitnya 400 liter per detik. Ini dikonversikan ke meter kubik per second jadi 0,4 meter kubik per second. Kemudian kehilangan energinya itu 4 meter per kilometer. Dan viskositasnya itu 1,3 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik. Nah, jadi pertama kita di sini tulis dulu, kita ketahui kalau rumus debit itu adalah luasan kali kecepatan, A kali V. Nah, A-nya itu kita pakai luas lingkaran ya. Di sini jadi 1/4 kali Pi kali D kuadrat dikalikan V. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga nanti nilai V itu adalah 4Q per Pi D kuadrat. Kemudian kedua ruas ini dikuadratkan jadi V kuadrat sama dengan 16Q kuadrat per Pi kuadrat per D pangkat 4. Kemudian kita masuk ke rumus kehilangan energi, di mana rumus dari kehilangan energi itu adalah lambda kali L per D kali V kuadrat per 2G. Nah, tadi kan sebagian besar itu nilai-nilainya sudah diketahui kan. Kemudian kita masukkan saja nilainya ke itu lambda itu belum diketahui. Terus L-nya itu ini kita rubah dulu ya rumus-rumusnya. Itu kan tadi kita udah diketahui V kuadrat itu 16Q kuadrat per Pi kuadrat D pangkat 4 ya. Kemudian ini V kuadratnya kita masukkan saja. Jadi seperti ini, dipisah jadi dikali 1/2G. Kemudian 16 sama 2-nya dicoret aja. Jadi nanti menyisakan lambda kali 8Q kuadrat kali L per Pi kuadrat kali D pangkat 5 kali G. Kemudian nilai-nilai yang sudah diketahui baru kita masukkan. HF-nya kan tadi 4 meter per kilometer. Jadi di sini 4 sama dengan lambda dikali 8 dikali debitnya 0,4 kuadrat dikali. Nah, di sini L-nya kita asumsikan saja L-nya itu sama dengan 1000 meter. Jadi di sini 1000 per Pi kuadrat kali D pangkat 5 kali G-nya itu 9,81. Nah, kemudian kita pisahkan nanti jadinya lambda aja sehingga nanti lambda sama dengan 0,302565 kali D pangkat 5. Nah, di sini kita asumsikan kalau nilai dari lambda-nya itu sama dengan 0,025. Nanti kita peroleh nilai D-nya itu adalah 0,607329 meter. Kemudian kita hitung luasannya sama kecepatannya, di mana luasannya itu 1/4 Pi D kuadrat. Jadi 1/4 kali Pi kali 0,6073 kuadrat sama dengan 0,2896 meter kuadrat. Kemudian kecepatannya itu Q per A, itu dari rumus debit Q sama dengan A kali V dipindah ruas saja. Jadi Q-nya 0,4, A-nya 0,289693 sama dengan nanti kecepatannya 1,3807 meter per detik. Setelah itu kita hitung nilai angka Reynolds sama K per D-nya, di mana rumus dari Reynolds itu adalah V kali D per V. Ini V kecepatan, kalau V kecil ini itu viskositas kinematisnya ya. Di mana V-nya tadi kita peroleh 1,3807 kali diameternya 0,6073 per 1,3 kali 10 pangkat 6. Ketemu nanti Reynolds-nya itu 6,4506 kali 10 pangkat 5. Kemudian K per D-nya itu K-nya dari soal ya, 0,075 kali 10 pangkat min 3 per
D-nya itu 0,607329. Itu nanti sama dengan 0,000124. Ini disederhanakan jadi 0,0001 juga nggak masalah. Nah, setelah kita peroleh nilai Reynolds sama K per D-nya, itu kita gunakan grafik Moody untuk menemukan nilai lambdanya. Di sini ditemukan nilai lambdanya itu 0,0145. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari sini. Nah, ini ya. Jadi grafik diagram Moody itu seperti ini. Itu kan tadi nilai K per D-nya kita peroleh K per D-nya itu 0,00 maaf. Nilai K per D itu 0,0001 ya. Di sini 0,012 agak naik dikit. Terus kemudian nanti nilai Reynolds itu tadi 6,45 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi di sini 10 pangkat 5 terus angka 6, berarti di sekitar sini. Nah, nanti ini grafiknya diperpanjang dikit sampai sini, nanti sampai ketemu di 6,45-nya tadi. Nah, ketika grafiknya saling bertabrakan nanti kemudian ditarik ke kiri. Nanti ketemu nilai lambdanya di sini itu ini tidak pas di 0,015 ya, tapi agak turun jadi 0,0145. Jadi ya ini ditemukan lambda sama dengan 0,0145. Nah, tadi kan lambda sebelumnya itu 0,025 ya. Karena masih tidak sama, berarti prosesnya diulangi lagi. Jadi di sini digunakan lambda sama dengan 0,0145. Jadi nanti diperoleh nilai D sama dengan 0,54464 meter. Kemudian kita hitung juga luasan sama kecepatannya, nanti masing-masing ketemu luasannya 0,2329 meter kuadrat dan kecepatannya itu adalah 1,7163 meter per detik. Kemudian sama juga kita hitung angka Reynolds-nya sama K per D. Itu ketemu nanti Reynolds-nya 7,1931 kali 10 pangkat 5 dan K per D-nya itu sama dengan 0,0001. Kemudian kita grafik ulang, diplot ulang nilai Reynolds sama K per D-nya. Seperti ini ya. Tadi Reynolds-nya 7,7 ya dikali 10 pangkat 5 berarti di sini. Kemudian nilai K per D-nya hampir sama 0,0001. Kemudian diplot ulang seperti ini nanti sampai nabrak 7,1 yang tadi. Kemudian ditabrak ke kiri. Ya, ternyata nilainya itu di sekitar 0,0145. Nah, ditemukan lambda sama dengan 0,0145. Berarti kan sudah sesuai dengan asumsi awal, asumsi tadi kita kan, yang kita ganti 0,0145 terus kita cek ulang. Ternyata lambdanya sama 0,0145. Berarti sudah benar bahwa diameter pipa baja yang bakal digunakan adalah 0,54464 meter. Seperti itu. Untuk soal nomor 1. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, yaitu sistem pipa terdiri dari 3 pipa tersambung sebagaimana terlihat dalam gambar. Hitung debit pada masing-masing pipa dan juga kehilangan energi minor diabaikan seperti berikut ya. Di sini nilai A sama B itu aku ambil nilai sama dengan 0 ya. Jadi A sama dengan 0, B sama dengan 0. Jadi di sini 70 meter, di sini 20 meter gitu ya. Nah, seperti ini ya. Tadi nilai yang diketahui dimasukin D1 L1 F1, D2 L2 F2, D3 L3 F3. Nah, di sini diameternya aku lupa konversi ke meter. Nah, ini nanti dari cm diubah ke meter semua ya, gitu. Kemudian kita tulis ulang rumus Bernoulli ya. Di sini kan ada P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 itu sama dengan P3 per gamma plus V3 kuadrat per 2G plus Z3 plus kehilangan energi ya. Dimana kehilangan energinya itu adalah kita ambil yang 1 sama 3. Kenapa 1 sama 3? Soalnya kan kalau dari pipa paralel, sistem pipa paralel itu kan kalau dibentuk kayak gini kan kehilangan energinya sama kan. Jadi bebas kalian mau ambil HF1 atau HF2 itu bebas. Itu nanti nilainya sama. Kemudian nanti ditambah dengan daerah sini HF3. Soalnya kan mereka disusun seri. Kalau disusun seri itu pasti nanti nilai kehilangan energinya beda. Jadi di sini kenapa kehilangan energinya itu adalah HF1 sama HF3. Begitu.
Jadi di sini HF-nya itu adalah F1 kali L1 kali V1 kuadrat per D1 kali 2G plus F3 kali L3 kali V3 kuadrat per D3 kali 2G. Kemudian kita masukkan saja nilai-nilainya. Nah, di sini kenapa P1 per gamanya 0? Karena di sini P1-nya tekanan di daerah 1 sini itu kan airnya terbuka ke daerah ke daerah terbuka kan. Karena dia terekspos ke udara, itu nanti tekanannya tuh pasti 0. Sama juga pula dengan daerah 3 sini ini kan lubang kan. Lubang kan berarti kan airnya terekspos ke air. Jadi nanti tekanannya juga 0. Seperti ini ya. Jadi di sini 0 plus V1. Nah, tadi kan V1 ada di dalam semacam tabung gitu kan. Nah, kan berarti dia otomatis airnya diam. Jadi dia kecepatannya 0 di sini. Plus Z1. Z1 berarti ketinggiannya ya. Ketinggiannya tadi 70 meter. Sama dengan P3 tadi karena terekspos ke air jadi di sini tekanannya 0 plus V3 kuadrat per 2G. Nah, di sini ada nilainya soalnya kan V3 kan airnya mengalir keluar dari lubang ya kan. Berarti di sana itu ada kecepatan. Makanya di sini ada nilainya. Plus Z3 tadi Z3 itu ketinggiannya 20 meter. Plus HF-nya itu tadi ada HF1 sama HF3 itu nilainya dimasukin aja seperti ini. Kemudian disederhanakan saja dipindah ruas. Jadi nanti hasilnya 50 sama dengan 100 kali V1 kuadrat per 2G plus 101 kali V3 kuadrat per 2G. Nah, pertama di sini kita menggunakan persamaan pertama di mana Q1 plus Q2 sama dengan Q3 ya. Dan itu benar. Soalnya kan di sini menyambung ya. Kan kalau pakai Q masuk sama dengan Q keluar. Masuknya di sini Q1 sama Q2. Ini kalau dijumlah itu pasti sama dengan nilai nilai dari daerah 3 sini. Jadi Q1 plus Q2 sama dengan Q3. Nah, seperti ini ya. Kemudian Q itu kan A kali V. Berarti A1V1 plus A2V2 itu sama dengan A3V3. Kemudian dijabarkan saja rumusnya. 1/4 Pi D1 kuadrat kali V1 plus 1/4 Pi kali D2 kuadrat kali V2 sama dengan 1/4 kali Pi kali D3 kuadrat kali V3. Ini karena masing-masing ada 1/4 Pi itu bisa dicoret aja. Menyisakan D kali V-nya gitu aja. Kemudian diameternya masing-masing dimasukkan jadi 0,15 kuadrat kali V1 plus 0, kuadrat kali V2 sama dengan 0,4 kuadrat kali V3. Kemudian dijabarkan nanti ketemu seperti ini, persamaan pertama ya. Kemudian kita pakai HF1 sama dengan HF2. Tadi kan daerah 1 sama daerah 2 kan dipasang secara paralel. Karena dipasang secara paralel itu berarti nanti nilai kehilangan energinya itu pasti sama. Jadi di sini F1 kali L1 kali V1 kuadrat per D1 kali 2G sama dengan F2 kali L2 kali V2 kuadrat per D2 kali 2G. Dimasukkan saja nilainya. Nanti ketemunya tuh hasil akhirnya itu dalam bentuk V2 sama dengan 1,1547 kali V1. Begitu. Ini jadi persamaan kedua ya. Nah, kemudian kita pakai persamaan pertama tadi 0,0225 V1 plus 0,04 kali V2 sama dengan 0,16 kali V3. Nah, tadi kan V2-nya itu 1,1547 kali V1. Itu dimasukkan saja. Nanti V2-nya diganti 1,1547 kali V1. Kemudian disederhanakan kembali nanti ketemu V1 sama dengan 2,3293 kali V3. Nah, tadi kan dari persamaan sebelumnya kita ketemu kalau 50 sama dengan 100 kali V1 kuadrat per 2G dan seterusnya. Itu V1 sama V3. Tadi kan kita udah dicari ya persamaannya. V1 itu segini. Nah, kemudian V1-nya kita ganti aja jadi kebentuk 2,3293 kali V3. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Nah, dari persamaan ini nanti kita pakai trial dan error. Ketemu nanti nilai V3-nya itu adalah 1,23464 meter per detik. Kemudian nanti bisa kita cari juga debit di daerah 3 sama dengan A3 kali V3. Berarti 1/4 kali Pi kali 0,4 kuadrat kali 1,23464. Ketemu Q3-nya sama dengan 0,155149 meter kubik per detik. Nah, kemudian dari V3 itu juga bisa kita cari nilainya pakai V1 dari persamaan yang telah kita cari sebelumnya. Dimana nanti kalau kita masukin nanti nilai V1-nya adalah 2,87817 meter per detik. Kita cari debitnya juga pakai A kali V sama dengan 0,05086 meter kubik per detik. Sama juga dengan V2, nanti ketemu V2-nya 3,32343 meter. Kemudian kita cari debitnya, ketemu 0,1044409.
Setelah itu baru kita bisa, cara terakhirnya itu adalah kita kontrol apakah benar kalau Q1 plus Q2 itu hasilnya sama dengan Q3. Q1-nya 0,05086 plus Q2-nya 0,104409 sama dengan Q3-nya itu 0,1555149. Oh, ternyata ketemunya 0,1555169 sama 0,1555149 beda. Beda dikit doang tidak apa-apa, yang penting sama. Jadi seperti itu untuk cara pengerjaan soal nomor 2. Nah, masuk ke soal 3, yaitu jaringan pipa seperti dalam gambar. Dihitung debit aliran di tiap pipa dengan menggunakan cara cross. Hitungan diawali dengan perkiraan awal dan kesalahan dikoreksi setidaknya 1 kali. Nah, jadi ini. Nah, pertama itu kita buat kayak semacam prediksi debit awal yang bakal mengalir di setiap pipa ini. Misalkan ini kan ada aliran masuk sebesar 12 meter kubik per detik. Nah, itu nanti masuk. Nanti gimana caranya kalian ngitung ini yang debit yang keluar ini jumlahnya harus sesuai dengan masukannya 12. Berarti kan ini 12 sama dengan 5 tambah 4 tambah 3. Bener 12 kan. Nah, kemudian misalkan 5 ini harus dibagi lagi. Ini masuk 5, terus keluar 25. Berarti satu lagi kan 2,5 gitu. Jadi gimana caranya kalian jumlahkan itu debit masuk sama debit keluarnya itu harus sama semua. Nah, nanti perkiraannya seperti ini gambarnya. Untuk debit masuk sama debit keluarnya seperti ini. Nah, kemudian kalian itu buat semacam tabel K, Q0, N, sama K kali Q0 pangkat N sama rumus ini ya. Nah, pertama untuk iterasi pertama mulai dari loop kiri. Nah, untuk menentukan K143 itu dari soal ya. K itu tiap masing-masing pipa itu memiliki nilai K ya. Nah, dan itu urutannya harus urut ya. Misalkan kalau muter searah jarum jam ya nanti kita nulisnya juga harus searah jarum jam juga. Jadi misalkan mulai dari 1, berarti habis itu K1, habis itu K4 sama K3. Nah, seperti ini ya. Nah, Q0 itu berarti nilai Q yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu, nilai. Tadi di K1 itu debitnya 3, K4 itu 4, K3 itu 1. Seperti ini ya. Nah, N itu udah pasti 2 ya, gak bakal berubah. Kemudian dikalikan K kali Q0 pangkat N, seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama mengikuti rumus yang di atas, nanti ketemu segini. Nah, ini ada plus sama minus. Maksudnya plus dan minus itu apa? Nah, tadi kan sebelumnya kita buat perjanjian arah. Kalau nanti arah yang dipakai itu aduh kelewatan. Arah yang dipakai itu searah jarum jam. Misalkan K1. Ini kan tadi kita searah jarum jam, sedangkan pipa 1 ini kan arahnya ke kiri, berarti kan berlawanan arah jarum jam. Nah, karena berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Terus yang pipa sini yang keempat ini kan turun, searah jarum jam kan berarti positif. Terus yang K3 ini berarti itu kan dia arahnya ke sini. Berarti kan berlawanan arah jarum jam, berarti negatif kayak gitu ya. Makanya di sini min plus min seperti itu. Nah, untuk perhitungannya nah, ini untuk yang K kali Q0 pangkat N itu plus minusnya diperhatikan ya, karena ini negatif berarti nanti di sini negatif 9 sama ini negatif 3 berarti jadi nanti min 3. Nah, nanti bagiannya K kali Q0 pangkat N itu nanti dijumlah. Jadi min 9 tambah 64 minus 3 itu nanti 52. Sama yang kanan, tapi yang kanan ini tidak perlu memperhatikan plus minus plusnya ya. Cukup angkanya ini aja langsung jadi 6 tambah 32 tambah 6 sama dengan 44. Sehingga untuk menghitungkan delta Q1-nya itu nanti 52 per 44. Ketemu nanti negatif 1,1818. Kemudian yang loop kanan juga sama ya caranya ya. Kita pakai perjanjian arah searah jarum jam. Nah, mulai dari kalau di sini aku mulai dari K 2,5 terus kemudian
K2, terus K4 sama K2. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Kemudian dimasukkan juga nilai debit-debitnya masing-masing pipa 5,5, 2,5, 4 sama 2,5. N-nya sama. Kemudian caranya sama kayak tadi, K kali Q0 pangkat N ketemu segini juga. Jangan lupa diperhatikan plus minus plusnya. Ketemu nanti nilai DQ1-nya tuh minus 1,5 per 68,6. Itu nanti 0,021. Nah, berarti kan 0,021 itu kan udah mendekati 0 kan? Berarti kan nggak masalah. Cuma itu diminta iterasinya 2 kali. Berarti caranya sama kayak tadi. Cuma bedanya di mana? Nah, di sini nilai berbedanya di sini cuma di nilai debitnya aja ya. Nah, nilai debit sebelumnya yang 341 itu dijumlahkan dengan nilai deltanya ini. Jadi 3 dijumlah minus 1,181. Nah, jadi kayak gini ya. Nanti juga sama. Ini yang 4 juga dikurangin sama ini 4 min 1,1818. Jadi nanti 5,2. Terus yang 1 juga dikurangin sama min 1,18. Ketemu nanti 0,1818. Terus dihitung seperti biasa. Ketemu nanti nilai DQ2-nya min 2,2630 sama yang loop kanan juga sama ya. Pakai yang DQ1 yang loop kanan. Ketemu nanti nilai DQ2-nya 0,57149. Nah, setelah ditemukan DQ2 sama DQ2 loop kiri sama DQ2 loop kanan, itu nanti nilai deltanya itu dimasukin lagi ke Q0-nya itu. Nanti jadi nilainya berubah lagi gitu. Nah, setelah itu baru kalian bisa salin aja nilai debit-debit yang sudah kalian cari tadi ke sini. Seperti ini ya gambarnya ya. Jadi hasil akhirnya debit-debitnya seperti ini. Nah, jadi itu untuk soal nomor 3. Jadi cukup sekian untuk pembahasan UTS Hidraulika pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.